Oke, baik. Selamat siang dan salam kenal. Kami Angela Mercete Putri dan rekan saya Bella Sukmawati serta Pak Adi Surya Nugraha. Kami dari Universitas Sanata Dharma di sini akan memaparkan hasil diskusi kami terkait etnomatematika eksplorasi motif batik dalam rangkas Pekalongan. Oke, pertama-tama kita masuk ke pendahuluan. Untuk pendahuluannya, kita itu tahu bahwa budaya di Indonesia itu beragam, dan keberagaman itulah yang menjadi ciri khas yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Oleh karena itu, generasi penerus bangsa itu perlu mengenal dan memahami budaya. Salah satu caranya yaitu dengan memasukkan kurikulum kebudayaan yang disesuaikan dengan daerah peserta didik. Kita dapat menggabungkan budaya dengan ilmu matematika. Hal tersebut itu disebut dengan etnomatematika. Ngomongin soal budaya, salah satu ikon budaya di Indonesia yang terkenal adalah batik. Jelambrang merupakan salah satu batik yang akan kita paparkan dan berasal dari Pekalongan. Motif yang ada di dalam batik jelambrang ini didominasi dengan bentuk geometri. Oke, next. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hubungan batik jelambrang dengan 6 aspek fundamental menurut Bishop. Lalu untuk metode penelitiannya, penelitian kita menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan subjek penelitian Kepala Museum Seno Budoyo dan pemandu sekaligus pegawai yang bekerja di Museum Seno Budoyo. Lalu objek penelitian kita adalah motif batik jelambrang khas Pekalongan dan metode penelitiannya yaitu observasi, dokumentasi, studi literatur, dan wawancara. Baik, selanjutnya saya akan menceritakan terkait sejarah dan filosofi singkat dari batik jelambrang. Batik jelambrang ini merupakan salah satu motif dari batik Pekalongan, di mana batik Pekalongan sendiri bermula dari saudagar India yang datang ke kota Pekalongan, atau lebih tepatnya ke kota-kota yang berada di pesisir pantai utara Jawa. Nah, para saudagar India ini membawa kain tenun, yang dimana jenis-jenis kain tenunnya ini ada berupa patola, polikat, dan sembagi. Nah, dikarenakan harga patolanya itu cukup mahal, maka rakyat Pekalongan dengan finansial menengah ke bawah akhirnya termotivasi untuk membuat suatu kain batik yang dimotivasi atau dibuat semirip dengan motif dari patola. Untuk batik Pekalongan sendiri berkembang di sekitar pantai sehingga disebut batik pesisir. Hal ini dikarenakan karena tadi kan saudagar India itu datang ke daerah-daerah di pesisir pantai utara Jawa. Nah, ciri batik pesisir ini yaitu bersifat naturalistik, di mana kaya akan warna serta motif. Adanya akulturasi dan asimilasi juga turut menjadi suatu pengaruh sehingga membuat corak, simbol maupun warna dari batik Pekalongan ini mengalami adanya perubahan-perubahan. Selanjutnya, ini merupakan gambar motif batik jelambrang yang akan diteliti. Jadi untuk beberapa aspek ke depan, kita akan meneliti dari motif batik jelambrang ini. Oke, terkait pengenalan aktivitas fundamental menurut Bishop, di sini ada 6 aspek. Yang pertama, mengukur, menempatkan, mendesain, menghitung, bermain, dan menjelaskan. Untuk aspek mengukur sendiri, di mana di aspek ini kita mengurutkan, membandingkan, serta mengukur kualitas dari suatu objek, sementara untuk menempatkan di mana kegiatannya menentukan arah ataupun lokasi, dan untuk aspek mendesain ini lebih ke arah kegiatan melihat perbedaan dari keanekaragaman suatu objek tersebut, dan untuk aspek menghitung ataupun membilang merupakan kegiatan merepresentasikan suatu objek yang memiliki suatu nilai yang sama. Dan untuk aspek bermain, ini merupakan aktivitas melihat keanekaragaman yang terdapat dalam permainan anak-anak, serta untuk aspek menjelaskan atau aspek terakhir kita, ini merupakan suatu aktivitas menganalisis suatu diagram ataupun suatu pola
yang dapat direpresentasikan dari diagram ataupun pola tersebut. Oke, kita masuk ke aspek yang pertama, yaitu aspek menghitung. Untuk aspek menghitung sendiri, kita di sini menghitung banyaknya motif. Jadi ada 4 motif yang kita hitung, ada belah ketupat, terus juga titik di dalam belah ketupat, serta bunga patola besar dan bunga patola kecil. Nah, untuk banyak motif di belah ketupat pada kain batik, jadi sebelumnya kita ingin konfirmasi bahwa kain batik yang tadi kita tayangkan di Salindia sebelum ini itu terdapat kain batik yang dilipat sebanyak 4 kali karena kain batik itu kan berukuran 2 meter, sementara tidak mungkin di museum-museum ditampilkan sepanjang 2 meter. Jadi kain batiknya dilipat sebanyak 4 kali. Nah, dari kain batik yang dilipat sebanyak 4 kali tersebut, kita mendapatkan 18 motif belah ketupat, sehingga di dalam kain berukuran 2 meter terdapat ada kesalahan, harusnya 72 motif belah ketupat. Lalu dari perhitungan motif belah ketupat tersebut, kita bisa menggunakan untuk mencari motif lainnya, yaitu motif titik yang berada di dalam belah ketupat. Karena tadi kita sudah mengetahui bahwa terdapat 72 motif belah ketupat, sehingga kita dapat menghitung nih motif titiknya, di mana dalam kain berukuran 2 meter, itu mendapatkan 864 motif titik. Yang ketiga, kita dapat mencari banyaknya motif bunga padma berukuran besar yang dilipat pada kain berukuran 2 meter, atau sebelumnya kita lebih ke kain yang dilipat sebanyak 4 kali, yaitu terdapat 18 motif bunga padma. Sehingga pada kain berukuran 2 meter, motif bunga padma berukuran besar ini terdapat 72 motif. Nah, sama seperti motif titik, tapi di sini kita mendapatkan motif bunga padma berukuran kecil. Karena motif bunga padma berukuran kecil itu berada di keliling dari motif bunga padma berukuran besar. Nah, pada motif bunga padma berukuran kecil, di kain berukuran 2 meter, itu terdapat 288 motif bunga padma berukuran kecil. Selanjutnya adalah aspek menempatkan atau aspek locating. Aspek locating ini terdapat pada penempatan pola-pola pada batik jelamprang. Pola yang pertama, yang di sebelah kiri, itu merupakan pola bunga padma besar yang berada di antara 4 buah belah ketupat, dan di antara 2 belah ketupat itu terdapat motif titik. Selanjutnya, yang di tengah itu adalah pola belah ketupat yang di dalamnya terbagi menjadi 4 bagian, di mana setiap bagiannya itu terdapat 3 motif titik. Di dalam belah ketupat juga terdapat motif yang membentuk bunga dengan pusat lingkaran. Lalu yang ketiga itu merupakan susunan dari bunga padma besar. Bunga padma besar ini tersusun dari 4 kelopak, di mana dalam satu kelopak itu terdapat satu garis lurus yang berwarna ungu dan 2 garis lengkung yang berwarna biru, serta satu lingkaran yang ditandai dengan warna merah. Dari ketiga pola tersebut, jarak antara belah ketupat adalah sebesar 4 cm, jarak antara belah ketupat dengan motif titik adalah sebesar 2 cm, untuk jarak motif belah ketupat dengan bunga padma besar adalah 4 cm. Next. Lalu untuk aspek mengukur, pada gambar A dan B itu terlihat bahwa kedua motif tersebut memiliki besar yang sama dengan perbandingan besar 1:1. Lalu selanjutnya, kain yang akan kita gunakan dalam batik ini membentuk persegi panjang dengan panjang 2 meter dan lebarnya itu 1 meter. Sehingga menggunakan rumus luas persegi panjang dapat kita ketahui luasnya itu adalah 2 meter kubik. Pada motif belah ketupat itu memiliki panjang diagonal sebesar 12 cm, sehingga dengan menggunakan luas belah ketupat didapatkan luasnya adalah 72 cm kubik. Next. Selanjutnya adalah aspek mendesain. Pada aspek desain ini, kami buat motif bunga padma dan belah ketupat dengan menggunakan GeoGebra. Jenis transformasi yang digunakan pada motif bunga padma ini dapat berupa refleksi sumbu Y dan X atau rotasi 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, yang dimulai dari kuadran pertama.
Sedangkan pada motif belah ketupat dapat dibuat dengan transformasi yang berupa refleksi sumbu Y dan X atau rotasi 90 derajat. Setelah mendesain, dapat kita amati terdapat sifat belah ketupat, yaitu memiliki 4 titik sudut dan sisi sama panjang, diagonal membagi 2 sama panjang dan saling berpotongan, sudut yang berhadapan sama panjang. Selain itu, terdapat juga bangun datar lingkaran yang terbentuk dari sisi-sisi bangun yang menyerupai belah ketupat dan motif titik dengan sifat, yaitu memiliki satu sisi, yaitu sisi lengkung, tidak memiliki titik sudut, memiliki simetri lipat dan putar yang jumlahnya tak terhingga, serta jarak titik pusat ke sisi lengkung manapun akan selalu sama. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke aspek bermain, di mana dalam aspek bermain ini terdapat strategi pengecapan pada batik jelambrang. Strategi pengecapan ini dilakukan dari bagian tengah kain menuju ke pinggir kain. Selain itu, ditemukan juga dalam proses persiapan kain batik yang berupa tahap petel, tahap kanji, dan tahap kemplong. Tahap petel itu adalah tahap mencuci, tahap kanji adalah menganji, dan tahap kemplong yaitu menyetrika. Nah, untuk proses pembuatan batik sendiri, ini terdiri dari dua tahap. Yang pertama ada tahap persiapan, dan yang kedua terdapat tahap pembatikan. Oke, kita langsung masuk ke proses membatik. Pertama, kita akan memotong kain nori dan dipelipit. Dipelipit itu apa sih? Dipelipit itu merupakan pinggir kain itu dilipat. Gunanya tuh untuk biar antar sisi kain itu tuh sama panjang dan sama lebarnya. Lalu kita masuk ke tahap mencuci kain atau yang bisa kita katakan dengan tahap ketel. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengeringan dan penghalusan. Dan selanjutnya masuk pengecapan batik, kita masuk ke tahap perendaman air dengan sabun atau yang bisa dikatakan namanya tahap kanji. Lalu di tahap keenam yaitu ada proses pewarnaan. Dan setelah diwarnai, maka batik tersebut akan melalui proses pelorotan. Proses pelorotan itu lebih tepatnya seperti eh, kayak melorotkan hasil-hasil pewarnaan itu agar warna-warna yang coklatnya itu tuh bisa menghilang gitu. Nah, selanjutnya masuk ke tahap yang ke-8 yaitu tahap penjemuran kain batik. Ya, masuk ke aspek terakhir yaitu aspek menjelaskan atau aspek explaining. Pada kain patola tergambarkan lambang agama Hindu atau Siwa Tantrayana. Nah, di batik jelambrang ini, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, dikembangkan oleh masyarakat Pekalongan bagian pesisir karena saudagar India datang ke daerah Pekalongan bagian pesisir. Dahulu kalanya, batik jelambrang ini digunakan sebagai salah satu benda sakral sebagai media dalam upacara nyadran atau sedekah laut. Upacara nyadran ini merupakan upacara membuang ataupun melarung sesaji ke tengah laut yang ditujukan kepada penguasa Laut Utara. Namun, saat ini batik jelamprang bisa digunakan oleh setiap masyarakat Indonesia atau masyarakat luas sebagai pakaian sehari-hari tanpa sentuhan mistis baik dari upacara nyadran sendiri. Ya, untuk slide yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapatkan dari penelitian ini yaitu terdapat hubungan antara batik jelamprang dengan keenam aspek fundamental menurut Bishop. Seperti yang tadi kita jelaskan, itu ada aspek mengukur, menempatkan, mendesain, menghitung, bermain, dan menjelaskan. Untuk kesimpulan yang kedua yaitu konsep matematika yang terkandung dalam motif batik ini yaitu berupa operasi perkalian, bilangan bulat, perbandingan luas, kekongruenan, kesimetrisan, dan transformasi geometri. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.